Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isi dengan NPM 231011336. Di sini saya dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan dosen pengampu Bapak Agustus Yanto MAD. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS. Nomor 1, manusia diperoleh dan berkembang secara bertahap, baik dilihat dari segi perkembangan individual, masyarakat maupun kebudayaan. Seperti yang kita ketahui, manusia pasti ada yang namanya berkembang atau berevaluasi. Misalnya, seperti manusia ini tidak ada giginya dengan satu tahap saja, tetapi ada beberapa tahap seperti yang kita ketahui. Manusia dilahirkan dan melahirkan, dan setelah dilahirkan manusia membutuhkan pendidikan dan perlu adanya seorang guru untuk membuat manusia berkembang di berbagai hal atau aspek, dan tidak hanya membuat pendidikan di sekolah saja, tetapi manusia pun membutuhkan pendidikan, bersosialisasi terhadap masyarakat setempat atau masyarakat luas. Jadi, pada intinya, manusia selalu akan berkembang karena manusia memiliki akal pikiran dan rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang membuat mereka berkembang secara individual, masyarakat, dan kebudayaan. Selanjutnya adalah nomor 2. Dasar logika adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip umum untuk berpikir benar. Logika mengajarkan bagaimana mendefinisikan sesuatu dengan definisi yang menjelaskan hakikat sesuatu itu atau menerangkan maknanya. Logika mengajarkan bagaimana menawarkan untuk membuktikan benar atau salahnya suatu pikiran atau pendapat. Logika menjelaskan bagaimana meneliti objek pengetahuan dengan penelitian yang sistematis hingga penelitian tersebut terhindar dari kemandirian yang tidak menghasilkan kesimpulan atau terjerumus dalam kesalahan. Jadi, ilmu yang berperan dalam menetapkan dan memberikan prinsip-prinsip umum supaya dapat berpikir benar adalah ilmu logika. Atas dasar ini, ilmu logika dianggap sebagai satu-satunya dasar dan landasan awal bagi seluruh pengetahuan manusia. Ada 4 prinsip utama logika sebagai berikut ini. Yang pertama, prinsip identitas atau sesuatu adalah apa adanya. Yang kedua, prinsip pengecualian, nilai tengah antara ada dan tidak ada nilai di tengah. Yang ketiga, prinsip alasan yang cukup, ada alasan yang cukup untuk semuanya. Prinsip kontradiksi, tidak memungkinkan sesuatu yang menjadi dan tidak menjadi pada saat waktu. Prinsip identitas atau prinsip identitasi adalah prinsip yang paling utama di antara yang utama. Secara sederhana, A adalah A, bukan B. Kunci adalah kunci, bukan anjing. Segitiga adalah segitiga, bukan segi empat. Semua yang logis harus beridentitasnya. Sebaiknya sesuatu yang identitasnya dipertanyakan juga dipertanyakan kelogisannya. Prinsip kedua mengatakan bahwa tidak mungkin ada kondisi setengah di antara ada dan tidak ada. Sebagai contoh, di dalam kotak ada kucing atau tidak ada kucing, tapi tidak di antaranya, yakni setengah dan setengahnya tidak ada. B adalah kucing, bukan anjing. Tidak mungkin setengah kucing dan setengahnya anjing. Prinsip ketiga merupakan prinsip penting dalam logika dan diskusi saintifik, termasuk atau khusus penulisan ilmiah. Harus ada alasan untuk semuanya. Prinsip ini mirip hukum sebab akibat. Ketika Anda mengusulkan metode A, harus ada alasan mengapa A. Ketika Anda menguasai variabel X, harus ada alasan mengapa variabel X bukan Y. Kenapa menggunakan contoh kucing dalam kotak? Karena contoh tersebut sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti semua orang. Itu juga alasan untuk contoh sebelum dan sesudah prinsip ini. Prinsip terakhir, kontradiksi, mirip dengan prinsip kedua. Bedanya, kalau dalam prinsip kedua tidak ada nilai tengah, maka dalam kontradiksi tidak mungkin ada dua keadaan dalam suatu waktu. Tidak mungkin ada kucing dalam kotak A dan tidak ada kucing dalam kotak A. Tidak mungkin B adalah kucing dan anjing. Contoh pertama dikembangkan oleh Erwin Scharholziger adalah eksperimen pemikirannya. Kucing dalam kotak. Menurutnya tidak mungkin kucing dalam keadaan hidup dan mati bersamaan. Meski probabilitasnya 50/50, tapi tidak bisa dikatakan bahwa kucing hidup dan mati dalam keadaan bersamaan. Harus dibedakan antara probabilitas dan realitas. Probabilitas tidak mengubah realitas. Realitas ada dengan atau tanpa observasi. Inilah logika. Soal nomor 3, tunjukkan bagaimana hubungan antara koherensi dan eksistensi suatu konsep. Jelaskan dengan contoh secukupnya.
Jawabannya, hubungan antara konferensi dan eksistensi merupakan sebuah konsep dalam logika yang merupakan sebuah pengertian komprehensi yang berarti isi dan sebuah pengertian, sedangkan eksistensi adalah luasnya pengertian. Isi pengertian adalah komprehensi adalah semua unsur yang termuat dalam pengertian. Contohnya, ketika saya berdiri di tepi pelabuhan dan melihat di batasan cakrawala pada suatu titik kecil, saya tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas benda apa dikarenakan jaraknya yang sangat jauh. Artinya, eksistensinya besar tapi benda itu titik kecil. Tadi semakin dekat berarti eksistensinya semakin kecil, maka pengertian saya tentang titik kecil tadi semakin jelas. Ada sebuah kapal pesisir 130, jadi setelah kapal itu semakin dekat berarti eksistensinya semakin kecil. Tangkapan konferensi saya tentang kapal itu semakin jelas bahwa ternyata itu adalah kapal pesiar 130. Dari contoh di atas menjadi jelas apa yang menjadi prinsip hubungan antara komprehensi dengan eksistensi, bahwa semakin besar komprehensi maka kecil eksistensinya, dan sebaliknya, maka besar eksistensi makin besar komprehensinya. Nomor 4 yaitu buatlah sebuah contoh argumen. Analisa argumen Anda ke dalam dua bagian kesimpulan dan bagian premis. Kemudian nilailah masing-masing unsur tersebut sesuai syarat-syarat berpikir logika. Jawabannya adalah argumen adalah rangkaian suatu pernyataan yang mempunyai ungkapan yang membutuhkan kebenaran dan kesimpulan. Contoh tasawur atau gambaran sebuah argumen. Ketika ada sebuah argumen seperti ini, yang mana argumen ini seringkali menjadi bahasan belajar ilmu mantik, yakni contohnya yaitu Muhammad SAW itu ialah Nabi. Maka dalam hal ini perlu kita buktikan kebenarannya. Cara mengkaitkannya kepada premis atau landasan mendukung selalu kita perlu kesimpulan atau konklusi. Dari contoh di atas tadi kita bagi menjadi dua landasan dasar dan sebuah konklusi. Pertama adalah premis minor. Premis minor adalah premis yang lebih spesifik atau terikat oleh premis mayor. Kedua, premis mayor, premis yang merupakan bentuk umum atau mengikat seluruh konteks argumen. Ketika ada konklusi adalah sebuah kesimpulan dari keseluruhan teks argumen tersebut. Jadi, mengenai contoh, di atas dapat kita bukti dengan cara membagikan kepada dua premis dan satu konklusi. Yang pertama, premis minor. Contohnya, Muhammad SAW mengakui sebagai nabi dan membawa mukjizatnya. Premis yang kedua, premis mayor. Setiap orang yang mengakui nabi dan membawa mukjizat adalah nabi. Yang ketiga adalah konklusi. Jadi bisa disimpulkan dari sebuah argumen tersebut ialah benar bahwa Muhammad SAW adalah nabi karena memiliki premis mayor dan minor yang berkaitan dengan argumen tersebut. Jadi dalam hal tersebut bahwa dapat kita nilai dari masing-masing unsur tersebut sesuai dengan syarat-syarat berpikir logis. Karena dalam cara berpikir lagi sendiri meliputi banyak hal seperti yang pertama, pemikiran harus berpangkal pada kenyataan atau kebenaran. Yang kedua, alasan yang dikemukakan harus tepat dan kuat. Yang ketiga dan terakhir, serta memberikan kesimpulan yang menarik. Dari sebuah argumen kita simpulkan bahwa argumen di atas memiliki kriteria dan syarat-syarat berpikir logis, sehingga argumen tersebut dapat diterima. Soal nomor 5, apakah perbedaan antara pembagian dan penggolongan, serta jelaskan beserta contohnya. Pembagian di dalam ilmu logika diartikan sebagai memecah belah atau mencerahkan secara jelas keberadaan kebagian-bagian dari sesuatu keseluruhan. Keseluruhan pada umumnya dibedakan antara keseluruhan logis dan keseluruhan realis. Keseluruhan logis adalah keseluruhan yang dapat menjadi predikat masing-masing bagian. Misalnya, buah-buahan sebagai suatu keseluruhan, sedangkan mangga, durian, pepaya sebagai bagian-bagiannya. Sedangkan keseluruhan realitas adalah keseluruhan yang tidak dapat diartikan predikat masing-masing bagian. Misalnya, rumah sebagai suatu keseluruhan dan kamar sebagai bagian. Yang kedua, pembagian di dalam ilmu logika diartikan sebagai memecahkan belah atau menceraikan secara jelas keberadaan kebagian-bagian dari sesuatu keseluruhan. Keseluruhan pada umumnya dibedakan antara keseluruhan logis dan keseluruhan realitas. Keseluruhan logis adalah keseluruhan yang dapat menjadi predikat
buah-buahan sebagai sesuatu keseluruhan, sedangkan mangga, durian, pepaya sebagai bagian-bagian. Sedangkan keseluruhan realitas adalah keseluruhan yang tidak dapat dijadikan predikat masing-masing bagian. Misalnya, rumah sebagai suatu keseluruhan dan kamar sebagai bagian. Soal nomor 6, kapankah pembagian dan penggolongan menjadi keliru atau sesat? Lengkapi jawaban Anda dengan contohnya. Bisa kita lihat definisi keliru merupakan sikap yang ditunjukkan atau pernyataan yang dibuat oleh seseorang saat sikap atau pernyataannya tersebut memiliki alasan yang tidak benar dan menyesatkan. Contohnya, ada sebagian kaum muslimin yang melakukan sholat dengan tergesa-gesa dan tidak tuma'innah saat rukuk, tidak meluruskan punggungnya. Ada juga yang mendahului imam dengan sengaja. Bisa dibayangkan jika kebiasaan keliru ini dilakukan bertahun-tahun tanpa ada koreksi diri atau musabahat, sudah berlama waktunya yang terbuang sia-sia. Sekian penyampaian UTS dari saya. Apabila ada keliru jawaban atau salah dalam menyampaikan jawaban, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.